Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa khaliluhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh Musolah Al-Munawwarah dan juga para anak-anak santri Majelis Ta'lim Ambau Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada momen pagi kali ini kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak bisa kita ukur. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah perhitungan. Alhamdulillah, bukti kasih sayang Allah, kita semua pada pagi hari ini masih sanggup datang di Musola Al-Munawwarah dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita senantiasa curahkan atas keadaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah ini. Alhamdulillah kita semua dipenuhi dengan cahaya-cahaya keislaman dan keberkahan atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Hadirin jamaah Musola Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak sebelum kita membahas tentang kultum pagi kali ini, saya harap yang ngantuk bisa bangun. Kalau masih ngantuk silakan berdiri biar lebih siap ya. Ini adik-adik perhatikan. Alhamdulillah, sejenak kita pagi ini renungi tentang hadis Nabiullah Muhammad SAW yang mana disabdakan dalam hadisnya ada 3 keistimewaan, ada 3 keutamaan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. 3 kemuliaan, 3 syarat, 3 ketentuan bagi orang-orang yang memang benar-benar mengaku iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah tidak hanya sebatas tentang percaya, tapi juga ada bukti perbuatan yang kita lakukan atas dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir bukan hanya sekadar kita percaya bahwasanya adanya hari kiamat, tapi gimana tentang perilaku kita sehari-hari mempersiapkan apa yang harus kita hadapi nanti, di mana di hari kiamat nanti banyak segala fitnah yang akan muncul. Oleh karena itu keimanan, ketakwaan, amal ibadah yang kita lakukan juga harus ditekankan. Dalam hadis dijelaskan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kata Rasulullah, orang-orang yang beriman, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yaitu yaumul qiyamah, falyukrim dhaifahu. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah tentu baginya harus falyukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Dalam artian memuliakan tamu adalah ketika kita semua didatangi oleh orang, mau itu dikenal ataupun tidak, mau itu dekat ataupun jauh, kalau hanya walaupun hanya sekedar bersandar di rumah kita, sebisa mungkin kita semua tunjukkan bukti keimanan kita dengan memuliakan tamu tersebut. Tidak harus memuliakan tamu dengan kita menyediakan makanan banyak. Kalau memang yang ada di rumah hanya sekedar gorengan, hanya sekedar biskuit, hanya sekedar rengginang, kita sediakan apa yang kita ada. Ya, kalau saja bentuk memuliakan tamu itu diperlihatkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka janji kata Rasulullah, orang ketika diperlihatkan ganjaran, pahala, balasan dari Allah dan memuliakan tamu, orang semuanya tidak akan menyia-nyiakan tamu. Ya, bahkan manusia yang sekarang itu tidak akan gelendeng. Ya, orang bakal runtuh ketika didatangi oleh tamu. Wah, pengen utang gitu. Ya, itu ketika sudah diperlihatkan ganjaran oleh Allah nyata adanya, kita tidak akan merasa seperti itu. Bahkan kritik kemuliaannya kita akan rasakan walaupun kita semua belum dijemput oleh Allah. Bisa dengan apa? Rezeki kita berlimpah, dengan memuliakan tamu, dan juga kehidupan kita ditata terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering memuliakan tamu, yang lebih mengutamakan tamu ketika ada tamu datang, maka percaya orang tersebut hidupnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin kemuliaannya, derajatnya, keberkahan dalam rezekinya juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada tamu, kita bentuk mulia kita semulia-mulia mungkin. Ya, bisa dengan kita meladeni tamu tersebut, jangan sampai kita tinggal pergi. Apalagi wis ora dipai panganan, ora dipai minuman, ditinggal berbasuh. Ya, sok mau ngedodok pae aja, bukan pengen dodok pae, kita masih berbasuh. Nah, ini kalau ada tamu jangan seperti itu. Bentuk mulia kita minimal menemani. Ya, tidak perlu kita ada tamu harus menanyakan tujuan dan apa, nanti juga akan menjelaskan sendiri. Pasti tujuan utama dari bertamu adalah bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka sudah patut baginya falyakul khairan aw liyaskut. Orang tersebut harusnya berkata dengan perkataan yang baik dalam kesehariannya, atau kalau tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, setidaknya kita diam. Ini orang yang beriman. Jadi tidak banyak bicara, ketika berbicara pun perkataan yang baik, ucapan sholawat, bukan malah memberikan ucapan-ucapan yang tidak layak, kalimat kotor atau mencaci orang. Bahkan ini kita di momen puasa sudah jelas, kemarin saya pernah jelaskan wa yustahabbus shaumi. Salah satunya yang disunahkan dalam puasa adalah tarkul hajri minal kalam, yaitu gimana caranya kita meninggalkan perkataan-perkataan yang kurang baik dan kurang sopan. Ini juga bentuk keimanan. Makanya agar ibadah puasa kita juga menjadi sempurna. Nah, kalau nggak bisa berkata baik, minimal diam atau tinggalkan dengan perkara yang lebih baik, seperti membaca Al-Quran, membaca sholawat, mendengarkan, ya, atau membaca zikir istighfar. Itu lebih baik daripada kita berkata banyak tapi kurang bermanfaat, bahkan menyakiti orang. Ya, karena agar kita dapat kesunahan dari puasa juga. Yang ketiga terakhir, pesan dari Rasulullah, apabila kita beriman, man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, takwa kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, maka sudah sepatutnya kita harus fala yu'di jarahu. Janganlah sesekali kita menyakiti atau mendolimi, mencaci maki ataupun menfitnah dari tetangga kita. Fala yu'di jarahu. Bahkan perintah untuk berbuat baik terhadap tetangga juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wa bidil jari bil janibi wal bil jari bil junub. Itu juga wa bil jari bil dambi wa bil jari bil junub. Itu menjelaskan tentang kita juga harus memuliakan yang namanya tetangga. Tangga kanan, kiri, depan, belakang. Jangan sampai kita ada yang tidak akur. Baru depan
belakang, kanan, kiri sudah ada yang tidak bicara. Ini bahaya. Bahkan di hadis Rasulullah diteruskan bahwasanya ada seorang sahabat curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanatun." Sesungguhnya ada seseorang perempuan, taqumul lail, dia selalu melakukan sholat malam, sering. Wa tasumun nahar, selalu melakukan puasa di siang hari. Wa taf'alu, dan berbuat baik kepada sesama yang ada di luar sana, berbuat baik orang itu, perempuan itu. Wa tasaddaqu, dan dia selalu sedekah, enggak pelit itu uangnya. Tapi yang sangat disayangkan adalah waktu bijironiha, waktu bijironaha bilisaniha. Akan tetapi semua kebaikan yang dia lakukan, sholat malam dilakukan, puasa di siang hari, berbuat baik dan juga bersedekah, tapi dia selalu menggunakan lisannya untuk menyakiti tetangganya, untuk mencaci tetangganya, untuk memfitnah tetangganya, bahkan mendolimi tetangganya. Maka dijawab oleh Rasulullah, wala khairu fiha, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Mau itu dia selalu sholat malam, mau dia tetap puasa, dia tetap sedekah, dia berbuat baik kepada yang lain, tapi kalau dia tidak memuliakan tetangganya, tidak baik kepada tetangganya, dia selalu mencaci ataupun menggunakan lisannya untuk menjelek-jelekkan tetangganya, maka kebaikan yang dilakukan itu hilang. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Wala khairu fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Bahkan ditekankan dalam hadis Rasulullah, wala khairu fiha hiya min ahlin nar, dia merupakan ahli neraka atau penduduk, calon-calon penduduk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Maka dari itu, dari hadis ini ayo kita pelajari. Jangan sampai amal ibadah yang sudah banyak kita lakukan, sholat saben dina, 5 waktu di sholat nawaroh, malam ganjil sholat wengi, puasa komplit, tapi kita selalu mencaci tetangga kita atau memfitnah tetangga kita, itu bahaya. Yang dimaksud tangga adalah depan, belakang, kanan, kiri. Bahkan dalam hadis dalam satu riwayat itu banyak dijelaskan juga radius 40, ya, atau yang kira-kira yang kelihatan mata itu tetangga itu, ya, kelihatan mata gitu. Lalu paling enak genani kuburan, ya, lakan tanggai. Lalu ngerasa juga mau mati, tapi nggak boleh, tetap nggak boleh, ya. Nah, yang bahkan dijelaskan dalam hadis juga yang terakhir adalah inna fulanatan, ada juga ya Rasulullah seorang perempuan tusallil maktubah, amal ibadahnya hanya dia melakukan sholat fardunya saja, sholat sunnah jarang, sholat malam juga nggak pernah, hanya melakukan sholat fardunya saja, tusallil maktubah. Dan juga watus dikubil aswar, dia sedekah tapi hanya sedikit dengan gandum. Kalau zaman sekarang paling hanya sekedar sedekah nganggo jajanan makaroni, ya, sedekah upaya makaroni bocah cilik, ya, itu sedekah kecil. Dia juga amalnya hanya sekedar sholat fardunya saja. Wala tu'di jironaha, tapi dia tidak pernah melakukan atau mencaci, mendolimi tetangganya. Dia selalu berbuat baik kepada tetangganya. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah, dia adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita kalau dibilang remeh, kelihatannya remeh, amal yang kelihatan kesalahan menurut kita kecil, tapi itu yang membuat amal kita jadi hilang. Amal kita jadi hilang. Yang kita lakukan susah payah, ibadah, puasa, sholat malam, zakat, sedekah hilang hanya karena kita tidak punya kebaikan terhadap tetangga kita. Makanya lebih utama itu. Makanya ada perintah dalam Al-Quran, ketika kita berbuat baik, utamakan yang ada di dekat kita dulu.
atau kita bersedekah, utamakan yang ada di dekat kita dulu, yang terpandang oleh mata. Walaupun saudara kalau jauh, lebih baik yang ada di dekat kita dulu, tetangga-tetangga kita, baru kita ke yang lain. Karena kita diperintahkan untuk fala tu'dijaru, jangan dolim, jangan jahat kepada tetangga. Ya, karena tetap secara sosial juga, kalau kita ada masalah ataupun apapun, pasti yang menolong pertama adalah yang ada di sekitar kita. Betul atau betul? Nah, bukan yang ada yang jauh-jauh. Mungkin yang jauh-jauh nunggu telepon itu baru datang, tapi tetangga yang ada di sekitar kita pasti lebih dulu untuk menolong kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat dan juga pelajaran bagi kita semua, agar kita dapat ditambahkan imannya oleh Allah dan dapat dikukuhkan ketakwaannya oleh Allah di bulan yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diangkat derajatnya oleh Allah, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.